Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami dapat merayakan kelahiran-Mu bersama dengan teman-teman kami di PPA Klaster Medan Pancur Batu. Ya Tuhan, hari ini dengan kerendahan hati, kami meminta untuk Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mencurahkan berkat-Mu lewat Natal yang kami adakan ini. Tuhan Yesus, sekalipun Natal yang kami lakukan tahun ini berbeda dengan Natal kami yang sebelumnya, sekalipun Natal kami saat ini terhalang oleh kondisi kami saat ini, namun kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu mencurahkan berkat-Nya atas kami. Bapa, biarlah berkat yang akan kami dapat nanti tidak hanya putus di kami, tetapi dapat kami bagikan dengan orang-orang di sekitar kami, agar nama-Mu tetap dimuliakan dan ditinggikan. Roh Kudus yang baik, beracaralah atas Natal kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin.
first birth. Long lay the world and seen an error binding till he appeared and dissolved its world. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder days a new and glorious morn. Fall on your knees, for hear the angel voices commanding when Christ was born. One the stars are brightly shining. It is the night of all these shepherds born. Long lay the world and seen an error pining, till he appeared and dissolved its world. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder grace a new and glorious morn. Fall on your knees, for hear the angel voices when Christ was born. Shalom. Pada saat pandemi ini, banyak hal yang berubah dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan anak-anak PPA. Seperti Ando. Ando adalah salah satu anak PPA yang merasakan dampak dari pandemi ini. Kedua orang tua Ando harus mengalami PHK dari tempat pekerjaannya. Sehingga di saat pandemi yang susah ini, keluarga Ando benar-benar susah.
Inilah dia kisahnya. Luci. Ando, sino ko deh. Ini daging ya deh. Tapi tuh kayaknya kita nggak bisa kerjasama lagi bro. Tengok Ando, kereta kan sepi, masih corona kayak gini cucian sikit. Jadinya Ando, sampai setelah rasa kerjasama gitu ya Ando. Ando nggak bisa lagi kerja di Indo seperti itu. Sorry Ando. Ya, nggak apa-apa lah bang. Kayaknya saya sudah bekerja keras untuk mengumpulkan duit ini bang. Makasih Ando. Makasih ya bang. Sini dudukmu. Dah ada bang. Ambil. Shalom. Halo, loh kamu dong, apa kabar? Silakan duduk. Ngomong-ngomong sudah 3 bulan kita nggak jumpa ya Ando, karena kita selama pandemi kita tidak pernah berkelas tatap muka. Tapi kayak saya lihat kamu kok kurang semangat. Terus, kamu kenapa dong? Iya sir. Sebenarnya saya datang ke PPA ingin minta sharing dan minta solusinya. Oh, mau sering apa? Apakah kamu lagi ada masalah? Apakah karena masalah ini? Iya sir. Semenjak pandemi berlangsung, kedua orang tua saya PHK. Bapak ibu saya tidak bekerja lagi, sehingga kebutuhan kami pun berkurang. Apalagi sebentar lagi saya akan ujian. Uang sekolah saya harus dilunaskan. Jangankan uang sekolah, untuk kebutuhan kami sehari-hari pun sangat berkurang. Saya sangat bingung sir. Apalagi gaji di Dosemir yang tidak seberapa itu pun sudah dirampas orang. Loh, kok bisa dirampok? Dirampok di mana kamu? Kira-kira kamu kenal nggak dengan perampoknya? Anda nggak? Saya tidak kenal sama orang-orang yang merampok itu sir. Tapi uang gaji itu mau saya pakai untuk membantu orang tua saya, untuk membayar uang sekolah saya. Apa yang harus saya lakukan untuk sekarang ini sir? Pekerjaan yang selama ini saya lakukan sudah sia-sia.
apa yang saya harus lakukan, Sir? PPA kan juga sudah membantu meringankan beban orang tua dengan memberikan sembako. Dan bukankah juga PPA sudah memberikan uang sekolah, ya kan? Ya, kalau menurut Sir Heri sih adalah yang terpenting kamu lakukan sekarang adalah lakukan apa yang bisa kamu kerjakan dan kerjakan apa yang bisa kamu lakukan. Kamu harus tahu bahwa mencari nafkah itu tidaklah gampang, dan sesungguhnya mencari nafkah itu adalah pekerjaan tugas orang tua. Tugasmu adalah membantu orang tua, Indo. Dan jangan lupa mengandalkan Tuhan, karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, lakukan dengan sukacita, andalkan Tuhan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua, lakukanlah itu dengan sukacita dan andalkan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Bangkitlah dari keterpurukanmu, jangan mengasihani diri sendiri, jangan mau menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan keadaan, tapi bangkit. Lakukan yang terbaik untuk memperbaiki keadaanmu. Oke, Andu? Terima kasih banyak, Sir, atas nasihatnya. Sekarang saya tahu apa yang saya lakukan dan saya bisa bangkit dari keterpurukan saya. Untuk sekali lagi terima kasih, Sir. Sama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Shalom, Miss. Shalom Bu, gimana kabar Ibu? Puji Tuhan sehat, Miss. Miss bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik saja. Miss mau bicara sama Petrus? Oh iya, boleh Bu. Shalom, Miss. Shalom Petrus. Kamu jangan lupa ya, jam 5 sore mendengarkan kabar sukacita di radio. Karena paling penting mendengarkan firman Tuhan selalu, meski saat ini dari radio. Sudah siap teleponnya, Nak? Sudah, Ma. Ya sudah, ayo kita makan, Nak. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya Tuhan, bagaimana ini? Aku harus berbuat apa? Mengapa aku merasakan gelisah, tidak tenang seperti ini? Oh, Musa. Ini Petrus. Petrus menang radio. Selamat Petrus, sore. Makasih, Miss. Iya. Oke, Petrus. Miss balik dulu ya. Bye-bye. Bye. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Aku bangkit menjadi lebih dari pemenang. Aku ada sebelum bumi dibentuk. Aku ada sebelum waktu menjamahku. Aku ada sejak semula dengan Sang Pencipta. Aku ada karena firman. Firman-Mu yang menciptaku, firman-Mu yang membangun hatiku, serupa dan segambar dengan diri-Mu. Bumi dan isinya tercipta oleh perkataan-Mu. Kehidupan raga dunia dimulai dari diri-Mu. Sejak semula adalah firman, dan firman itu adalah diri-Mu sendiri. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kabar. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Firman menggema di mana-mana. Diri-Mu diceritakan oleh ciptaan-Mu. Mataku pun menyaksikan tentang-Mu. Tanpa kata, hidupku menampilkan diri-Mu. Aku ada. Aku tercipta. Aku terjadi. Aku pasti. Aku nyata. Aku realita. Aku bentukan yang istimewa. Aku istimewa karena firman-Mu. Dia bertumbuh dalam hatiku. Dia melekat dalam pikiranku. Dia membentengi seluruh jiwa. Bentukan hidupku belum selesai. Itu sebabnya aku mencari firman-Mu. Kutemukan dalam rumah-Mu. Kutemukan dalam tempat yang berkenan bagi-Mu. Dalam rumah seorang pribadi, sumber anugerah terindah. Aku berikan hatiku kepadanya untuk dibentuk dan dipertajam. Sampai satu waktu aku bangkit menjadi kuat, kokoh, teguh, dan perkasa. Aku datang mengalahkan iblis. Aku datang mengalahkan dunia. Aku menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Apa kabar? Semoga kabar kita semua dalam keadaan sehat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di klaster MPB yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapak Ibu, saya ingin sharing satu ayat firman Tuhan saja di kitab Yesaya 60 ayat 1 yang berbunyi demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah,
sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi saya bacakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Yesaya 60 ini secara keseluruhan, kita akan tahu bahwa ini merupakan nubuatan Nabi Yesaya terhadap kembalinya bangsa Israel dari pembuangan Babel ke tanah perjanjian. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Yahweh Allah Israel akan memulihkan kembali ke masyuran Sion. Dalam hal ini adalah kota Yerusalem yang pada saat itu merupakan pusat pemerintahan, pusat ibadah, dan juga pusat di mana Allah Yahweh hadir di tengah-tengah umatnya. Kita juga tahu bahwa bangsa Israel ketika berada dalam masa pembuangan, mereka berada dalam masa-masa kegelapan dan juga masa penindasan yang begitu panjang dan yang begitu lama, sampai-sampai membuat mereka kehilangan pengharapan terhadap janji-janji Tuhan kepada mereka. Nah, salah satu tujuan kepulangan bangsa Israel dari pembuangan dari Babel itu adalah untuk membangun kembali apa yang telah rusak dan terbengkalai. Namun misi ini tentunya tidak berjalan mudah, tidak semulus apa yang mereka perkirakan. Karena selain mereka sedang menghadapi secara fisik kota Yerusalem yang saat itu sudah hancur dan porak-poranda, tapi secara mental juga mereka sangat rapuh, Bapak Ibu. Orang-orang buangan tersebut yang dari Babel itu mereka sangat rapuh sehingga sangat mudah disusupi oleh berbagai kegiatan-kegiatan dosa, berbagai dosa, sehingga membuat mereka sebagian dari mereka itu kehilangan kepercayaan, kehilangan pengharapan, dan bahkan kehilangan tujuannya mereka. Tapi sekali lagi melalui Nabi Yesaya, Yesus Allah Yahweh maksudnya mengingatkan mereka bahwa janji untuk misi untuk menjadikan mereka sebagai terang dunia itu tetap ada dan tidak berubah. Dan dikatakan apabila kemuliaan Tuhan terbit atas Yerusalem, maka akan banyak hal yang luar biasa yang bisa terjadi, yang mengalir ke dalamnya. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Dan bukan hanya bangsa-bangsa saja yang datang, tapi juga raja-raja, anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki, bahkan kekayaan bangsa-bangsa serta kelimpahan dari seberang laut mengalir ke sana, dan masih ditambah lagi dengan perkara-perkara luar biasa lainnya. Itu merupakan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, sebenarnya hal seperti inilah yang juga Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita sebagai gereja maupun sebagai umat Tuhan. Banyak perkara-perkara luar biasa yang ingin Tuhan alirkan dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya ingin supaya kita hanya melayani, berkobar-kobar, menyala-nyala dalam melayani Tuhan, tapi juga Tuhan ingin mengalirkan berkat-berkat yang besar, perkara-perkara yang besar, mujizat-mujizat yang luar biasa bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan agar janji-janji Tuhan bisa tergenapi dalam kehidupan kita, yaitu berkat-berkat dan mujizat-mujizat dan perkara-perkara yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya ingin sharing paling tidak, mungkin hal yang sederhana, paling tidak ada 2 hal yang bisa kita lakukan agar janji-janji Tuhan bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah perlu adanya kesadaran untuk bangun dari ketertiduran rohani. Ya, saya ulangi, kesadaran untuk bangun dari ketertiduran rohani. Sebagai anak-anak terang, kita harus memiliki kekuatan ilahi yang memancarkan terang kemuliaan Kristus, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita caranya agar kita memiliki kekuatan ilahi dan bisa memancarkan terang kemuliaan Kristus itu di kehidupan kita sehari-hari? Tentu adalah kunci yang paling utama, hal yang harus kita lakukan itu adalah bahwa kita harus memiliki hubungan yang akrab, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Persekutuan yang saya maksud di sini bukan hanya sekedar membaca Alkitab dan masuk gereja setiap minggu atau aktivitas-aktivitas rutinitas spiritual lainnya, tapi lebih daripada itu hubungan kita secara pribadi
dengan Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan, memiliki saat teduh dengan Tuhan, mesbah keluarga, di mana ayah, ibu, anak-anak bersama-sama menyembah Tuhan bersama-sama, membaca Alkitab bersama-sama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan juga belajar untuk senantiasa melakukan firman Tuhan tersebut. Ini adalah kunci yang paling penting sekali dalam kehidupan kita agar kita memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Dan inilah yang akan kita gunakan nanti dalam menjalani kehidupan kita, menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yaitu dengan memiliki hubungan yang erat, hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian hal yang kedua adalah kesadaran bahwa terang dan masa depan cerah itu ada, Bapak Ibu. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa kesadaran bahwa masa depan yang cerah itu tuh sungguh ada. Tapi kita harus meraihnya, Bapak Ibu. Masa depan itu kita harus raih bersama-sama. Masa depan itu kita tidak bisa mengalir saja terhadap masa depan. Ya, saya sering sharing kepada rekan-rekan di klaster bahwa masa depan itu tuh harus direncanakan secara sengaja. Kita tidak bisa hanya mengalir saja. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita akal budi. Saya pikir itu kita harus gunakan dengan baik, sehingga janji-janji Tuhan itu, rencana masa depan yang baik, rencana masa depan yang cerah itu kita harus raih dan kita harus rencanakan. Nah, itu yang menjadi kesadaran buat kita, karena seringkali kita jadi pesimis gitu ya, di tengah situasi yang sulit, keadaan yang mungkin tidak mendukung, membuat kita menjadi pesimis terhadap masa depan kita. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa masa depan itu tuh sungguh ada, ya. Masa depan yang cerah itu tuh sungguh ada, tetapi kita harus meraihnya. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kita bekerja, kita bergandengan tangan, orang tua, anak, dan juga PPA, dan juga gereja. Saya percaya kalau kita semua bergandengan tangan bersama-sama untuk merencanakan masa depan kita, terutama masa depan anak-anak kita, saya pikir cita-cita anak itu mau setinggi apapun, itu kita akan bisa tercapai. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sharing pada kesempatan kali ini, yaitu ada dua hal tadi itu. Kita perlu bangun dari ketertiduran rohani kita dengan memiliki saat teduh yang intim dengan Tuhan, mesbah keluarga, kemudian kesadaran bahwa masa depan yang cerah itu tuh sungguh ada. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Semoga momen Natal ini membuat kita bisa bangkit dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita.